Dr. Sukamta. Terima kasih pimpinan. Saya Fredrik Kalalembang. Eh, Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bu Menteri dan selamat kepada pejabat baru Pak Irjen Alex Sabar yang sudah bisa membackup karena memang kita tahu bahwa Komdigi ini harus banyak banyak unsur penipuannya. Ya, jadi banyak serangan-serangan sehingga harus betul-betul di backup. Kemudian saya juga pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Bu Menteri melalui Bakti Bu Indah yang beberapa waktu lalu pada saat reses eh, kami mendapatkan 450 titik untuk WiFi gratis. Dan saya menindaklanjuti itu karena memang di titik itu eh, vendor yang memasang juga mungkin asal-asalan, ada yang tidak bisa connect, ada yang mati, sehingga kami juga membentuk tim untuk mengecek terus dan menginformasikan kepada Bakti. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Menteri. Kemudian kami juga mengapresiasi dengan pembatasan medsos untuk batas usia dan masalah judol. Nah, kemudian yang terakhir bahwa tadi teman-teman di depan saya ini memberitahu, saya juga kaget, memberitahu kalau ada situs, ada aplikasi dari WhatsApp, tapi saya tidak buka. Saya tidak buka, benar. Karena itu pancingan. Ya, jadi Bu Amel, bukan. Maksud saya begini, itu bu- bukan. Maksud saya eh, jangan sampai nanti ada yang WA kita menyusul bahwa ada daftar-daftar nama penonton dan itu menjadi pemerasan. Nah, ada satu modus penipuan dan pemerasan yang beberapa kali saya sampaikan bahwa mereka menggunakan video call. Jadi begitu lawan bicaranya mengangkat, penipu ini atau pemeras ini langsung telanjang bulat, kemudian mereka merekam dan disitulah mereka memeras lawannya. Dan itu tidak sedikit korbannya. Ini pemerasan. Jadi kalau saya katakan bahwa eh, bagaimana solusi untuk mencari pelaku ini, memang saat ini agak susah. Saya kemarin, maaf saya sampaikan, sampai lebaran monyet pun, maaf saya bilang, sampai lebaran monyet pun tidak bisa kita bisa menyelesaikan persoalan baik penipuan, ya, baik masalah pemerasan, kalau kita tidak mendasari atau membereskan masalah SIM card. Kuncinya saya katakan SIM card. Kalau kita, ya, khususnya SIM card prabayar, ya, Bu Menteri minta tolong SIM card prabayar ini ditertibkan sehingga mereka mau pakai 10 20 tidak masalah. Yang penting bahwa mereka sesuai dengan NIK dan KK. Saya yakinnya bahwa penipuan pemerasan dan konten-konten tadi, saya kira mungkin 90%, 100% tidak. 90% bisa kita meminimais. Bisa menekan. Kenapa? Orang mau buat, ya, mau buat email harus pakai SIM card. Orang mau buat eh, eh, Facebook harus menggunakan SIM card. Kita mau buat e-wallet, OVO, semua menggunakan SIM card. Karena di situ nanti dia akan verifikasi. Selesai verifikasi, SIM card-nya dia buang. WA-nya melengket. Begitu kita cek posisi, sudah blank. Nama, data,
pelaku ini tidak bisa lagi terdeteksi. Nah, saya tidak tahu kalau ini provider bagaimana, karena provider ini ya kita saja mungkin satu orang bisa sampai 10 SIM card. Berjuta-juta provider mengeluarkan SIM card. Tentunya ini bisnis. Tapi kalau tadi mungkin bisnis dengan pemotongan anggaran, ya mungkin agak kontras. Tetapi saya katakan kalau kita mau menghilangkan, ya ini tugasnya Pak Sabar nanti membantu teman-teman di Komdigi, ya bagaimana caranya mendeteksi. Jadi saya katakan, kita karena kita juga sudah membuat panja judol, kemarin saya sampaikan bahwa apapun apapun yang kita lakukan, kalau SIM card bodong masih ada, semua pasti tersasar semua. Tapi kalau ini nanti 2016 ya ada eh, Capman itu membatasi, ya kemudian yang sudah terlanjur dimintakan untuk meregistrasi, kalau tidak diblok. Nah, saya kira ini bisa dilanjutkan, ada perubahan di 2021 Capman itu, mudah-mudahan ini bisa ditertibkan, Bu. Saya kira kalau ini sudah ditertibkan, tidak ada lagi kita mengatakan ada penipuan, ada pemerasan, ya. Dan mudah-mudahan dengan selesainya RDP hari ini, saya kira kita, Bu Menteri dan para staf sudah bisa merumuskan, bisa membatasi eh, khususnya untuk registrasi masalah SIM card prabayar. Saya kira itu. Terima kasih.